Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 22002236 dari Prodi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, dengan ini saya akan menyampaikan tugas menganalisis video dengan mata kuliah Manajemen Humas. Setiap kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan tak luput dari pantauan orang-orang sekitar, sehingga mereka dapat menilai dan menjadi sebuah persepsi mengenai diri kita. Jika salah dalam melangkah ketika melakukan sesuatu, hal tersebut akan menjadi sebuah penilaian yang terkadang seumur hidup tidak akan pernah dilupakan. Yang harus diingat, sekali kita melakukan hal negatif, maka hal tersebut akan menjadi cap buat kita. Terkadang hal itu adalah sebuah kekeliruan atau kesalahan hanya sekali dilakukan. Mengenai membangun citra lembaga, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat dibaca oleh Collins English Dictionary. Disebutkan oleh Sandra Oliver pada tahun 2006, istilah citra adalah gambaran-gambaran tentang sikap, mental, serta ide yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi. Dia menggarisbawahi, citra itu menjadi sebuah kepribadian atau personality yang ditujukan kepada masyarakat sekitarnya, atau publik, lembaga, organisasi, baik internal maupun eksternal. Itulah citra. Melahirkan tiga konsep. Istilah citra melahirkan tiga konsep: penilaian, anggapan atau pendapat. Juga digambarkan suatu penilaian, gambaran persepsi timbul di tengah-tengah masyarakat tentang kita, perusahaan, lembaga. Hal tersebut muncul akibat dari apa yang disampaikan. Sadar atau tidak sadar, sebab komunikasi jauh lebih banyak dipercaya adalah non-verbal ketimbang verbal. Citra adalah penilaian, gambaran, anggapan, pendapat, pandangan yang disimpulkan akibat stimulus yang kita berikan. Menilai yang punya anggapan, membentuk gambaran disebut picture of mind. Pada akhirnya adalah ke publik internal maupun eksternal di sebuah lembaga pendidikan. Citra itu muncul akibat stimulus yang kita berikan. Jadi jangan salahkan orang lain ketika menilai apa, siapa, bagaimana kitanya. Selanjutnya ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, komponen citra, aspek pembentukan citra, jenis-jenis citra, manfaat citra, dan strategi mempertahankan citra. Komponen citra. Yang pertama akan saya sampaikan komponen citra. Yang pertama, realitas. Sesuatu yang nyata atau sebenarnya atau empiris dan tidak dibuat-buat. Komponen citra komponen citra usaha bahwa segala sesuatu yang kita munculkan, apakah itu lembaga yang menghasilkan produk atau jasa seperti perguruan tinggi menghasilkan lulusan terbaik. Citra itu
terbangun akibat stimulus yang kita berikan dan sifat-sifatnya adalah realitas atau kebenaran. Yang kedua, sesuatu yang ideal. Dan yang ketiga, sesuatu yang diharapkan atau keinginan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa aspek citra, yaitu ada 4. Pertama, persepsi. Persepsi muncul akibat pengamatan terhadap unsur lingkungan yang dikaitkan dengan satu proses pemaknaan, di mana artinya seseorang memberikan makna terhadap orang lain, lembaga, atau perusahaan. Akibat rangsangan berdasarkan pengalaman mengenai stimulus yang muncul. Yang kedua, wawasan, pengetahuan, dan kognisi. Suatu hal yang kaitannya yang berhubungan dengan daya nalar seseorang atau publik atau masyarakat serta pemikiran dari orang tersebut. Dari orang yang memberikan persepsi itu tidak tahu menjadi tahu, dari tidak jelas menjadi jelas. Yang ketiga, motivasi. Citra terbentuk akibat motivasi setiap orang, namun motivasi setiap orang menilai atau mempersepsikan sesuatu juga tergantung motivasi yang muncul dari mereka. Sebab motivasi yang muncul dari mereka, motivasi setiap orang tidak akan pernah sama. Yang keempat, sikap. Sikap, adanya kecenderungan bertindak, berpersepsi, atau berpikir dan merasakan banyak hal dalam menghadapi objek atau ide atau situasi atau nilai tertentu terhadap suatu hal, terhadap orang lain, lembaga atau perusahaan. Selanjutnya, strategi mempertahankan citra. Strategi mempertahankan citra supaya tetap melekat dan menjadi bagian dari diri kita. Menjadi personal yang baik sesuai dengan yang diharapkan. Yang pertama, merubah penampilan. Yang kedua, berkomunikasi dengan orang sebaik mungkin. Yang ketiga, mempromosikan diri. Dan yang keempat, menjaga reputasi. Selanjutnya, jenis-jenis citra. Ada 6 jenis-jenis citra. Yang pertama, the mirror image adalah citra bayangan atau bukan kita yang sebenarnya, atau untuk memperbaiki sesuatu dalam diri kita. Yang kedua, the career image sudah terbentuk sedemikian rupa di tengah masyarakat atau publik. Yang keempat, the wish image atau citra yang diharapkan. Yang keempat, corporate image adalah citra dari sebuah lembaga atau organisasi secara keseluruhan yang dianggap penting. Terkadang bagian ini justru menjatuhkan image perusahaan lain secara keseluruhan. Yang kelima, citra majemuk. Dan yang keenam, citra baik atau buruk, atau disebut good and bad. Yang terakhir, kita akan membahas ada beberapa manfaat dari citra. Yang pertama, meningkatkan daya tarik perusahaan, meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Yang keempat, menghemat biaya. Dan yang ketiga, menghemat biaya. Dan yang keempat, menjadi perisai organisasi di saat lembaga atau organisasi mengalami krisis. Terima kasih. Sampai di sini penyampaian saya. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.